Oke, kita datang kembali di channel saya Putra Ragil. Kali ini saya kedatangan proyektor Epson, mereknya Epson, tipenya EBS100. Proyektor ini dikirim dari teman saya sewaktu kuliah dulu. Katanya proyektor ini trouble-nya ya, mati total, tidak bisa menyala, atau lampu indikator tidak ada sinyal sama sekali. Biasanya kalau indikator tidak bisa menyala sama sekali itu tidak mungkin trouble-nya di lampu, karena kalau trouble lampu indikator masih tetap menyala. Coba kita cek dulu ya, langsung saja kita cek dulu. Ini powernya tidak bisa menyala, indikator juga tidak nyala. Sebelum kita bongkar, mungkin kita coba lihat-lihat dulu. Kelihatannya ini sudah pernah bongkaran atau sudah pernah dibuka, atau barangkali sudah dimasukkan ke servis orang lain. Proyektor ini kayaknya masih bagus, mungkin ini keluaran tahun 2014-2015 mungkin. Ini bagian lampu proyektor. Lampu infokus ini hati-hati karena bisa putus kalau kita melepasnya terlalu keras. Lampu ini harganya juga lumayan, kurang lebih bisa sampai 1 juta, antara 800 sampai 1.100.000. Kalau trouble di lampu itu kebanyakannya proyektor masih indikatornya masih bisa blinking, tapi ini indikator tidak ada sinyal sama sekali. Saya prediksi ini dari power supply atau dari mainboard. Kayaknya normal ini untuk lampunya. Oke kawan, jangan lupa nanti bisa di-share ke teman-teman atau ke kerabat atau ke teman kerja atau ke teman kuliah. Share sebanyak-banyaknya, siapa tahu bermanfaat video ini. Kita bongkar dulu. Ini bagian baut-baut atas. Proyektor ini kalau nggak salah lumennya lumayan tinggi ini. Nanti setelah kita bongkar, coba kita cek terlebih dahulu di bagian power supply. Biasanya bagian PSU itu sering trouble. Ini ada keterangan dari teman saya, rusak, colokan tidak bisa. Ini baut-baut bagian bawah kita bongkar satu-satu. Oke, kita lepas pelan-pelan jangan sampai patah. Kita lepas pelan-pelan.
mainboardnya ini penataan kabelnya sudah pernah dibongkar, sudah amburadul. Kita lepasi satu-satu kabel, dari kabel fan, kabel lampu. Nah, kabel besar ini itu kabel dari outputnya PSU. Kabel dari outputnya PSU ini biasanya, bukan biasanya ya, kebanyakannya ya outputnya berarus DC, arus lemah. Kabel speaker ini kabel PSU nya. Cirinya kalau kabel dari power supply itu biasanya kabelnya lebih besar daripada kabel lainnya. Oke, setelah kita bongkar, coba kita lihat dulu bagian mainboard. Kita ambil mainboardnya, lalu kita cek power supply nya. Oke, hati-hati ya dalam melepas kabel fleksibel seperti ini, karena kabel fleksibel seperti ini rawan robek. Pelan-pelan aja. Coba saya pakai pinset. Ini fungsinya sebagai warna, jadi warna merah, biru, sama kuning, RGB. Nah, sudah terlepas. Coba kita ambil, kita cek. Nah, ini bagian power supply, bagiannya ada di bagian bawah dan belakang. Ini bagian kabel output dari power supply, tentunya berarus DC, arus lemah. Coba kita cek dulu ya. Kita siapkan avo, kita arahkan di arah DC ya untuk avonya. Mungkin kita pakai 20 atau 200 volt arus DC, atau 20, lebih amannya 200 lah, biar avo kita tidak rusak kalau tegangannya terlalu besar. Coba kabelnya kita cek dulu ada arus atau enggak di bagian power supply. Kalau masih ada tegangan, berarti power supply ini termasuk aman dan masih bagus, bisa dipakai. Saya ingatkan lagi, barangkali video ini bermanfaat, coba Anda share ke teman-teman atau ke kerabat atau ke saudara, ke teman kuliah, ke teman kerja. Siapa tahu
ada power supply-nya Epson, ini fokusnya Epson yang trouble di perusahaan yang sama. Di samping itu juga agar saya lebih semangat lagi untuk belajar bareng dalam elektronika. Jangan lupa juga dukungan ke saya untuk di subscribe agar saya semangat dalam belajar elektronika. Mungkin saran-saran dari teman-teman atau kritik barangkali bisa membangun saya untuk lebih baik lagi dalam memvideokan atau mengedit video ini, karena saya juga lagi belajar dalam editing video ini. Mohon maaf kalau ternyata videonya jelek atau barangkali audio videonya masih kurang tepat. Setelah kita cek power supply-nya ke sana kemari, ternyata sudah ketemu dari power supply-nya positif normal, untuk menandakan arus sudah ada dan tegangan sudah ada, arus untuk ke lampu juga sudah ada. Jadi saya prediksi ini trouble-nya di mainboard. Untuk melihat di mana bagian trouble-nya di mainboard, itu kita urut dari jalur dari power supply. Jalur dari power supply biasanya mulai dari kabel tersebut, dari kabel yang tadi yang gede, yang paling gede, itu kita urut satu persatu. Biasanya di sekitar power supply itu ada semacam regulator dan kapasitor untuk memfilter sebuah tegangan. Coba kita cek dulu, kelihatannya tidak ada yang terbakar dari mainboard. Biasanya kalau ada yang terbakar itu membekas agak kehitaman, dan di sini nggak ada yang membekas kehitaman. Ini jalur yang dilewati power supply ya, dari kabel tadi lewat sini. Coba kita urut dari jalur itu. Coba kita cek dari jalur pertama. Kita ngeceknya pakai buzzer ya, jangan lupa untuk ampmeter kita letakkan di buzzer.
Nah, ini dia tanda short ini. Kalau ada bunyi beep berarti itu terjadi short di dalam komponen ataupun di PCB nya ada yang short. Nah ya, ini saya yakin ini short. Coba nanti kita lepas ini, kita cek lainnya. Kita cek dulu ya lainnya, siapa tahu ada yang short lagi. Setiap ada IC yang kaki 8 itu pasti dia di samping-sampingnya ada kapasitor, karena fungsi dari kapasitor itu untuk memfilter tegangan. Untuk pengecekan jangan lupa AVO ditaruh di posisi buzzer ya. Ini buzzer, kelihatannya ini yang robek. Coba kita bongkar dulu, kita ganti dulu dengan yang baru. Biasanya ini antara 22 mikro sampai 47 mikro. Kita ganti itu aja kawan. Hati-hati untuk melepasnya, kita harus sangat hati-hati ya, karena ini SMD jadi komponennya kecil-kecil, juga PCB nya lawan. Mudahnya kalau ngelepas kita tambah timah aja dulu. Nah, ini sudah terlepas, kita ambil pelan-pelan ya. Nah, dua-duanya sudah kita lepas. Coba kita cek kembali kapasitornya. Setelah kita lepas, kita cek ulang. Coba kita cek kembali kapasitornya. Jangan lupa untuk avometer tetap kita pakai dengan buzzer, karena kalau short menandakan itu berbunyi. Ini berbunyi, ini short. Ini pasti rusak, ini short. Ayo kita ganti yang baru. Ini kebetulan ada kapasitor. Kapasitor ini memang sering trouble, sering short. Jadi untuk ngeceknya normalnya dia nggak, buzzernya harus nggak bunyi ya. Coba kita cek. Nah, ini seharusnya nggak bunyi. Ini sudah nggak bunyi. Nah, kita pasang sekarang. Dalam pemasangan kapasitor, hati-hati jangan sampai timah melebar kemana-mana, karena PCB ini double layer, jadi kita sangat hati-hati aja.
jangan sampai menempel satu sama lainnya ya, maksudnya dengan komponen lainnya. Coba kita tambahi timah dikit, kayaknya kurang timah. Sudah. Setelah kita ganti, coba kita tes, barangkali solderan ada yang short atau ada yang nempel. Nah, ini seharusnya normalnya tidak, buzzernya tidak bunyi. Coba kita rakit ulang lagi. Sudah selesai, colokin kabel-kabelnya, kita pasang casing. Jangan lupa kabel fleksibel tombol-tombol kita tancapkan. Baik, sudah selesai. Coba kita tes sebelum kita baut. Kabel power kita colokkan, kita nyalakan tanpa lampu pun seharusnya indikator sudah nyala. Nah, itu standby. Ini bagian sensor untuk casing lampu, kita tekan. Nah, ini sudah standby, berarti kita berhasil. Tinggal kita pasang lampunya. Setelah itu kita rakit, kita coba nyalakan. Ini sensor kalau kita lepas, lampu indikator pasti mati. Oke, ayo kita rakit ulang. Baut-bautnya kita pasang. Coba kita tes, kita nyalakan. Indikator nyala, kipas sudah nyala. Nah, sinar sudah, lampu sudah mulai menyala. Itu menandakan proyektor sudah mulai normal lagi.
Jangan lupa teman-teman untuk membantu channel saya. Dukungan dari teman-teman saya butuhkan untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Barangkali ada saudara teman-teman yang membutuhkan, dari teman kuliah, saudara, dari rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih banyak.